itu lulus Nabiullah Ibrahim mengantar putranya menjadi anak yang saleh, istri yang salihah, dengan rangkaian kemudian ketemu Zamzam, ketemu Sofa, ketemu Marwah, ketemu Ka'bah. Beberapa tahun Ibrahim kembali lagi itu sudah ramai. Walau bahkan lakukan Musa, ya anaknya sudah besar, sudah bisa diajak kerja. Kira-kira anak yang sudah bisa diajak kerja itu umur berapa? 12, 13, 14, usia SMP, usia TK belum bisa diajak kerja, malah merusak itu. Wali kerja itu baik, bukan untuk memperbaiki, malah betul-betul mahal. Nek sudah usia SMP belum bisa diajak kerja, bukan, walaupun belum tentu bisa masak, terima bukan, tidak terima masak, tapi kan sudah bisa bantu, bisa nyirami, bisa apa. Belum lama ketemu lagi, berkumpul lagi, yang terpisahkan beberapa waktu, dan itu dirasakan luar biasa beratnya. Saya tahu perasaan itu karena hampir setiap saat kami temui para bapak, para ibu yang akan meninggalkan putra-putranya di pondok pesantren. Saya itu nggak duduk lengkap. Nah, nanti bapak balik cemberut. Dan itu kapan? Bulan depan atau tahun depan? Ketoi ganteng, tapi begitu di starter tuh gue, motornya gue, anaknya gue. Mana kita yang mati ganteng dan tak nanti sebaran dulu. Sama gue pulang, sakit di pulang, sakit pulang. Terus ya, belum nangis kelompok, belum itu kok keluar tabak, itu satu kok keluar tabak. Udah kok keluar tabak, balilah, itu kok keluar tabak, itu kok sandal, itu kok keluar. Itu pun anaknya mau ditinggal, sampai di rumah bapak ibunya yang gantian gelisah. Nunggu biaya itu tidur dadanya makan gak enak. Sama kan rasanya itu kurang lebih, padahal itu masih memungkinkan dijemput dan tidak terlalu jauh. Berapa tahun dan bukan ketiga, baru ngumpul seneng-senengnya, tahu-tahu ujian kedua muncul. Ya budaya ini arafil manami anti tanpa bukan. Aku bermimpi dan dalam mimpiku aku diperintah Allah dan mimpi para nabi adalah wahyu agar menyembelih, dan kalimatnya cantik, retorika, mengajak bicara untuk anak-anak usia yang sudah menginjak dewasa. Memang tidak bisa dipaksa, kalimatnya fangur, coba renungkan. Maka kalau menurutku bagaimana? Dan anak SMP kok disuruhnya itu pakai apa ini? Dia ancam pakai kekerasan, biasanya terus balik. Sholat, fotos, angkat sholat, duduk tegang, pakai tendang-tendang, mulai tendang terus, sampai dibalas itu jelas, tapi tetap sholat. Tapi lain barangkali ketika bapaknya itu ngajak bicara. Nah, saya melihat di Al-Quran, saya mendengar hadis Rasulullah yang disampaikan di ceramah-ceramah Ustaz. Kalau anak usia 10 tahun itu harus sholat. Kalau nggak sholat, Rasulullah junjungan kita itu memerintahkan dipukul. Menurutmu gimana? Menurut perintahnya Allah, itu perintah Rasulullah, Bapak laksanakan toh. Ya. Jadi nanti kamu saya pukul, berarti bukan karena Bapak nggak saya loh ya. Bapak melaksanakan perintah Rasulullah. Paham?
Iya Pak, cakep. Dulu, kalau sudah usia balik, yang saya tahu ya, saya dengar, saya baca, Allah itu memerintahkan harus menutup auratnya. Menurutmu bagaimana? Bu, kalau itu perintah Allah, saya ikut. Rasanya kok dengar jawaban itu nyes. Padahal cuma perintah sholat, perintah nutup aurat. Lewong yang ditawarkan itu perintah disembelih. Kok jawabannya ya abatif al-matub mana? Wahai Bapak, laksanakan yang diperintahkan. Sadar sendiri itu akan dapati aku, insya Allah, termasuk yang sabar melaksanakan perintah itu. Sebenarnya kayak apa? Sekalipun sedihnya kayak apa? Sebenarnya ada jawaban anak yang soleh betul-betul panen buahnya kakek. Tapi sedih karena akan berpisah. Betul. Walamma talahul jabin, dan ketika sudah ditempelkan pipinya itu di tanah, bisa sudah ditempelkan di leher, tidak kuasa Ibrahim untuk melihat pemandangan ini. Siapa yang kuasa nahan? Tak menyembelih anaknya sendiri, boleh betul saya lawan mani, boleh anak. Tapi perintah Allah ini berat, berdebar-debar ini hati untuk melaksanakan itu. Sedikit saja itu pisau ini bergerak, maka akan melukai leher Ismail dan berakibat meninggal. Betul-betul siap dilaksanakan dan nyaris pisau ini melukai leher Ismail alaihissalam sampai ada seruan Allah, ayat Ibrahim fasadat barunya. Ibrahim, kamu telah berlaku jujur, membenarkan terhadap perintah Allah melalui mimpi. Wa fadainahu bidzibhin adzim, Allah ganti, Allah tebus Ismail ini dengan sembelihan kipas yang besar. Buah dari sebuah pengorbanan ini sepertinya gantinya tidak terlalu besar. Lalu anak apa diganti terus? Bukan itu ganti besarnya, tapi ganti besarnya karena betul-betul adil itu menjadi syariat sepanjang zaman. Berapa triliun orang meneladani perjalanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Itu royaltinya kayak apa ya? Jadi sebuah pengorbanan besar itu akan berbuah besar. Maka kemudian hari ini yang diminta oleh kita dari Allah dan Rasulnya meneladani hanya menyembelih kibasnya, tidak disuruh meniru menyembelih anak kita. Ini kan lebih ringan sebenarnya, langsung kepada hasilnya, tidak kepada prosesnya. Dan proses itu kayak apa tangisan kita? Nah, waktu Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu Allah dipotong lahiran terus tak sembelih oleh wis meh gitu, gitu terus ibu itu terus itu betul mengalih ganti, tapi harus jantung tekan dia dan orang itu. Kita tidak diminta meneladaninya itu anak dulu
kita tangkap dari perjalanan ini adalah kalau ingin berkorban di jalan Allah itu jangan tanggung, totalitas, istimewa. Kalau panjenengan sudah ngumpul-ngumpulkan dana terkumpul 2 juta, datang ke penjual kambing dan sapi, itu kira-kira yang panjenengan beli harga berapa? 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 atau 2 juta di private di tempat itu S1,6 lumayan nenek tua dapat 400 sebetulnya korban bukan begitu, karena ini wujud jujur sidik kita kepada Allah. Tetap 2 juta lebih cerah tawar boleh tawar yang 2 jutaan mana boleh seperti yang 21 mana itu Pak 21 kita akan di 2 juta ini rasa mana iso ya wes. Yang ditawar itu adalah fisik daripada binatang korbannya, bukan uangnya. Rumahnya atau seket-seket bertransport sudah berjalan lain. Ini sedekah terbaik kita di jalan Allah, di mana hari itu sedekah seharga kambing sekalipun tidak akan pernah menyamai baiknya hewan kurban kita. Apa para ulama demikian? 2 juta itu kalau disedekahkan kepada panitia untuk mengurusi kurban tidaklah lebih baik daripada dibelikan kambing untuk kurban hari itu. Karena yang diperintahkan irafatul dam. 4 juta disedekahkan dengan kambing harga 2 juta lebih baik kambing. Karena hadisnya dan masing-masing kita mengistimewakan hari di mana hanya akan terulang setahun sekali, tidak disambut, tidak dipersiapkan. Kehilangan momen setiap dulu yang ada itu adalah kebaikan yang kita tidak pernah tahu kebaikan itu akan dibalas apa. Mudah-mudahan menjadi sebuah pesan yang kita dapat baik di hati kita untuk menyambut hari mulia di mana Allah pun memuliakan hari ini dengan pengorbanan kita terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hewan-hewan kita terbaik yang kita bisa wujudkan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Insya Allah. Sebelum saya terima kasih